Hey guys, kembali lagi bersama dengan gue Michael Kristiawan di podcast Online Seller Daily Life. Masih bersama apa coba? Jadi topiknya hari ini itu gue mau ceritain tentang pengalaman gue menggunakan handphone. Jadi ada handphone Samsung, Android, sama iPhone. Jadi gue mau ceritain bedanya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan kenapa gue menggunakan dua itu dalam keseharian. Ya gue mau sharing aja sih pengalaman gue menggunakan kedua brand itu untuk handphone. Buat yang pengen dengerin, silahkan dengerin. Jangan kemana-mana. Oke, jadi gue di podcast episode ini mau cerita tentang handphone ya. Gue itu dari dulu itu pengguna Android sejati. Jadi dari BBM, terus gue langsung pakai Android. Udah gitu, apa ya? Ya Android terus dari smartphone. Terus gue pakai Asus. Karena dulu laptop gue Asus, jadi gue pakai Asus semua. Asus Zenfone banyak banget gue pakai tuh, dari Zenfone 2, Zenfone 2 Max apalah gitu. Gue udah gak ngikutin lagi deh. Jadi gue pakai Samsung lagi, Asus kan. Sampai di satu titik itu gue ngelihat ada handphone Samsung. Iya, seinget gue tuh dari Asus Zenfone. Oh enggak. Jadi gue tuh ganti ke Samsung Galaxy S8 Plus. Itu ceritanya gue handphone Asus gue ngehang. Pokoknya udah lemot gitu. Dan terus gue mau nyari handphone second ya. Gue beli di COD lah, cari di barang second gitu, di OLX, kalau nggak di Carousel ya. Dia bilang sih handphone cewek. Terus gue lihat masih oke kondisinya. Samsung S8 Plus yang pinggirnya tuh miring gitu, apa layarnya ada curve-nya, keren sih. Nah gue pakai itu nggak gitu enak. Kenapa? Karena nggak bisa pakai anti gores. Jadi setiap kali ada anti gores tuh pinggir-pinggirnya pasti kekelopek. Ya karena kan dia miring ya, lengkung ya. Nah kenapa gue ganti itu? Karena temen gue bilang, lu kan konten jualan online, lu kalau bikin stories pakai handphone Asus itu video jelek banget. Jadi gue ganti deh ke Samsung, videonya jadi bagus, fotonya juga bagus banget. Samsung itu bagus, fotonya jadi biru gitu, langit jadi biru, warnanya jadi bagus. Oke, bagus deh Samsung fotonya ya. Dan abis itu gue langsung ganti lagi kapan ya, pas COVID tuh. Jadi gue ganti setelah 2-3 tahun gue pakai itu, masih bagus, HP juga masih dipakai sampai sekarang. Terus gue ganti ke, waktu itu gue dapat giveaway Samsung juga flagshipnya S21 Plus, S21 Plus ya, iya. Ini juga bagus banget. Ini bagus, Samsung S21 Plus. Nah, gue demennya karena layarnya itu nggak curve, jadi ya bagus aja anti goresnya, jadi rata gitu, gue suka. Nah ini kameranya bagus banget, bener-bener gue dulu demen banget foto langit pakai itu, pemandangan. Dari segi kamera ya, dia ada mode yang zoom, ada 3 kamera kan, ada yang wide, ada yang 1 kali, 2 kali, sampai wide. Nah yang wide nya juga bener-bener wide bagus banget. Jadi wide-nya tuh ya kayak lensa wide gitu loh. Gue punya kamera ya mirrorless. Tuh gue punya lensa wide yang super wide, dan itu mirip, bener-bener mirip. Jadi kayak lu bisa dangkep satu ruangan gitu, gede. Jadi gue seneng banget kalau pakai Samsung ini ya. Gue udah cuma tinggal bawa itu. Nah terus gak gitu berat, karena gue yang S21 Plus itu kameranya 3 doang. Karena ada yang kamera P5, nah itu yang ultra, yang ada yang layarnya juga curve. Terus udah gitu ada stylusnya. Nah itu lebih berat tuh, handphone yang lebih gede. Gue nggak suka tuh yang berat-berat, jadi gue pakai enteng. Dan gue bersyukur banget kan, ini kan dapat giveaway juga ya, jadi murah.
gue cuman bayar 2 juta giveaway, gila, menang giveaway gue, ngaco banget sih. Nah, ini masih gue pakai sampai sekarang, layarnya juga bagus banget, speednya juga bagus banget. Kelemahannya adalah si handphone Samsung ini memorinya kecil. Jadi gue cuma punya 128 karena ya giveaway, lalu berharap apa, lu dikasih 128 doang. Nah kalau lu mau nambah ya lu pakai Google Drive, tapi gue nggak saranin sih, ribet banget lu pakai Google Drive. Atau lu pakai Samsung Cloud gitu, ribet banget dah. Jadi gue triksnya adalah gue diliatin aja tuh video-video WhatsApp mama yang YouTube apa, yang video WA lah, gue diliatin. Terus gue nggak download tuh video gambar gitu. Jadi kalau karyawan gue mau ngasih tahu something, gue bilang lu jangan kirimin gue image, lu teks aja. Nanti kalau gue butuh apa image, apa butuh foto, screenshot gitu, baru gue minta. Nah selama gue nggak minta, jangan kirimin gue image. Jadi aman sih. Dan sampai sekarang masih aman storage-nya. Nah kalau mau gue backup, gue tinggal colok ke apa namanya, card reader ya. Jadi yang ada card reader yang cuman converter, apa ya namanya, converter lah ya, dari USB-C ke USB. Terus gue colok situ, gue colok card reader, gue masukin ke card reader, ya gue backup ke hard disk eksternal gitu, gampang kan, kosong lagi memori card gue. Nah aplikasi yang biasa gue pakai tuh apa aja? Biasa ada WhatsApp bisnis, WhatsApp clone, ada Tokopedia, ada Shopee. TikTok nggak ada, TikTok gue nggak pakai di sini karena annoying. Terus ada apa lagi ya? Coba gue lihat dulu HP-nya. Mana ya HP-nya? Ini nih. Nah jadi gue biasa kalau di handphone ini tuh biasa ada Gmail, ada Google Authenticator. Jadi semua kode-kode dari email gue, ada Talkpad, buat semua ada di sini. Terus biasa gue pakai buat SMS juga, ada Clipper, Google Chrome, ada aplikasi Mike XL ini untuk memantau semua nomor XL gue, admin gitu. Gojek, Grab ada di sini semua, Carousel, Spotify Podcaster, Spotify, Facebook, Zoom. Jadi kalau gue Zoom meeting gue pakai handphone ini. Instagram, Shopee, Tokped ada ya, Tokopedia Seller ada. Nah di iPhone lu nggak bisa tuh pakai Tokopedia Seller. Terus apalagi ini ada Fastwork, ada AliExpress, ada Peduli Lindungi Satu Sehat, Get Contact itu wajib banget. Halodoc waktu gua sakit, Tix, OLX, Astro, Traveloka tiket buat gue belanja tiket pergi. Aplikasi kayak IKEA, kayak Oculus, MetaQuest, Telegram. Jadi semuanya ada di sini nih. Ada juga PLN Mobile, Zep Live, Allianz buat asuransi. Ya benar-benar HP harian lah. Ada buat aplikasi apa lagi nih? Kemarin gue daftar RSCM ya, ada aplikasi RSCM di sini, Susite, Yagoda. Gitu deh, itu aplikasinya dikit ya, cuma segitu doang ya. Aplikasi Canon, jadi kalau buat kamera gue pakai ini. Galeri, Twitter, Threads, Google Drive ada tuh. BCA, semua banking gue udah taruh di handphone Samsung. Nah itu dia yang gue suka dari Samsung tuh, layarnya bagus, kameranya, terus dia punya frame rate-nya juga enak, jernih. Karena gue beli di flagshipnya ya, jadi level tertinggi ya Samsung. Nah gue nggak tahu kalau yang Samsung yang bawah tuh kayak gimana, yang seri A atau seri yang lain gitu ya. Kayaknya sih sebagus ya, cuman lo mesti coba dulu lah. Habis itu setelah gue pakai Samsung, nah di tengah-tengah COVID itu gue penasaran sama ekosistem Apple karena gue itu juga udah dari dulu pakai MacBook ya. Jadi dari tahun berapa ya? 2017 gitu gue pakai MacBook. Atau 2015 gue udah pakai MacBook Air. Jadi gue udah pakai MacBook Air, tapi gue nggak ngerasa gue butuh iPhone. Gue nggak ngerasa itu karena ya di Samsung gue bagus HP-nya. Jadi gue ngapain pakai iPhone lagi? Dan gue juga kalau kurang bagus pun, gue tuh punya kamera mirrorless yang menurut gue jauh lebih bagus daripada
iPhone waktu itu. Jadi gue nggak ngerasa gue butuh handphone. Nah, terus gue beli iPhone X itu gara-gara demam Clubhouse. Nah, jadi itu gue agak kesel karena gue ditipu beli iPhone-nya. Jadi tuh iPhone gue gak bisa gue install SIM card karena emailnya bermasalah. Kayak gue ditipu sih. Jadi gue cuma bisa WiFi doang nih iPhone. Nah, gue pakai Clubhouse itu cukup balik modal ya. Jadi dari Clubhouse tuh gue beli iPhone murah, mungkin 3-4 juta gitu. Nah, terus gue main Clubhouse. Jadi gue dapat banyak klien, dapat banyak koneksi. Ya dapat omset lah ya, lumayan ya. Ya udah gue pikir ya udah balik modal lah. Itu apps tuh handphone. Akhirnya gue pakai si iPhone ini cuman buat apa tadi? Pertama-tama gue buat Clubhouse. Sekarang gue lihat nih appsnya yang ada di iPhone X gue. Apa aja yang ada di iPhone X gue itu? Pertama, aplikasi marketplace ya, Shopee, Tokped, ada Facebook, Spotify, TikTok, Twitter, Zoom, ada Binus juga ada, Google Drive, Keynote. Nah, ketika gue presentasi pakai MacBook, gue down banget kalau gue bikinnya pakai Keynote. Jadi gue bisa nge-remote dari handphone. Jadi handphone itu sebagai remote presenter gue ya. Jadi gue bisa next slide, terus gue bisa baca presenter notesnya di handphone ini, di iPhone ini. Habis itu gue menggunakan ini untuk apa? Untuk nonton. Jadi karena Clubhouse udah gak jalan, udah gak laku, gue memakai ini buat nonton Disney Plus sama Netflix. Kenapa gue pakai iPhone? Karena pas banget. Jadi kalau gue taruh di pinggir mata gitu, jarak 30 cm miring, enak banget daripada lu pakai laptop kegedean, dimundurin gue ngeblur karena mata gue minus. Jadi gue pakai iPhone pas, dan layarnya warnanya juga enak. Gue bisa pakai ini untuk menonton Disney Plus sama Netflix. Selain itu, gue pakai ini juga buat ngedit dikit doang sih, sama buat main dating apps. Jadi dating apps gue adanya di iPhone. Udah itu doang aplikasinya. Di iPhone X gue itu doang. Yang gue suka ya itu, dia waktu itu cuma ada Clubhouse di sini, ya gue cuma pakai Clubhouse. Udah itu aja iPhone bisa buat presenter. Nah, belakangan gue tuh pernah bikin video pakai ini. Dia punya stabilizer kurang bagus, iPhone X ya. iPhone X tuh yang iPhone 10. Nah, jadi gue pakai gimbal, pakai DJI Osmo Pocket, DJI Osmo Mobile lah. Jadi tuh bagus banget DJI-nya. DJI Osmo Mobile. Jadi gue taruhin iPhone ini di sini dan bagus banget. Nggak nge-lag. Kenapa? Gue juga nggak tahu. Jadi kan gue selain pakai iPhone, gue pakai yang Samsung juga dong buat DJI Osmo. Ketika gue pakai Samsung itu hasil videonya nge-lag gitu, patah-patah. Jadi gue kesel. Nah, gue bawa tuh DJI gue ke toko DJI-nya kan. Terus gue bilang, nih lu coba deh, dari 2 handphone ini nih, 5 hal yang Samsung gue kan sebenarnya, kenapa lu punya DJI apps ketika gue rekam gambarnya patah-patah? Penjualnya aja bahkan bilang kalau di Samsung, di Android emang gitu. Jadi emang ekosistemnya lebih bagus di Apple. Oke, fine. Jadi beberapa kali gue gue bikin rekaman pakai DJI, terus gue pakein iPhone X ini. Hasilnya bagus banget. Diedit juga bagus banget. Udah, tapi cuma beberapa kali doang karena gue beli iPhone baru. Jadi gue beli iPhone 14 Pro. Jadi kan gue nyari tuh. Ada tuh yang 13 mini, ada yang 12 mini, ada yang 13 Pro, 13 Pro Max, 14 biasa, 14 Pro, 14 Pro Max. Nah, keputusan gue jatuh kepada 14 Pro. Kenapa? Karena dia punya bobot handphone nggak terlalu berat ya. Beda sama iPhone 14 Pro Max.
besar, jadi gue pakainya yang 14 Pro aja. Dan kameranya bagus banget, stabilizernya. Gue nggak bilang kameranya bagus ya, karena apa? Karena memang bagusan Samsung. Iya, Samsung lebih bagus. Lebih rich gitu lah warnanya. Kalau Apple tuh kayak warnanya kayak warnanya kurang keren gitu. Warnanya natural banget. Jadi gue nggak suka. Oke, jadi sekarang di apps Apple gue ada apa aja? Pertama ya, gue pakai WhatsApp Clone yang di iPhone 14 Pro nih. Gue pakai WhatsApp Clone, Tokopedia, Shopee ada. Nah, gue nggak suka Shopee-nya karena dia nggak punya Shopee Cocoki, jadi dia nggak bisa main game di apps ini. Terus DJI juga ada, Google Chrome, Facebook, Twitter, Threads, Spotify, Binus, Google Maps, Google Calendar. Nah, dating apps juga ada. Terus gue juga pakai buat lihat-lihat podcaster, Canva, TikTok, CapCut. Gue bisa ngedit video di sini. Udah, YouTube. Nah, satu apps lagi yaitu adalah Health. Gue suka banget Health karena dia bisa reminder gue kapan gue harus minum obat. Ini dia appsnya yang gue suka di Apple. Udah, gitu aja sih. Gue gak pakai lagi. Jadi yang bagus itu ada fitur namanya di kamera ya, ada namanya portrait. Jadi portrait itu lo bisa bikin namanya cinematic. Nah, cinematic itu lo bisa bikin video bagus banget, modenya cinematic, kayak stabil terus smooth gitu. Jadi gue suka banget tuh bikin video pakai itu. Ya udah enak aja, udah bagus aja. Jadi bahkan lo punya gimbal, gue punya stabilizer, nggak guna karena lebih bagus. Gitu, lebih bagus nggak pakai. Ya gitulah, itulah pengalaman gue menggunakan iPhone 14 Pro. Terus udah gitu Samsung. Jadi kalau Samsung gue pegang tangan, gue bawa jalan itu masih kerasa getarnya. Nah kalau Apple gue pegang tangan, gue bawa jalan itu smooth, bagus. Apalagi pakai yang mode cinematic ya. Udah nggak usah dilakukan lagi lah. Jadi bener-bener kayak kamera pro gitu loh. Amazing ya. Emang sih teknologi bagus banget sih. Jadi gue nggak usah bawa kamera lagi. Ternyata setelah gue coba ya tetap bagusan kamera lah ya, beda sih. Ya kalau lo nggak bawa kamera ya nggak apa-apa pakai iPhone. Nah terus gue kemarin pas lagi ke Sumba gue kan udah pakai iPhone ini ya. Jadi foto-fotonya semua pakai iPhone, ya udah bagus aja. Udah enak gitu. Oke, itu aja yang mau gue ceritain tentang pengalaman gue menggunakan Apple dan Samsung. Thank you buat yang udah mendengarkan podcast Online Seller Daily Life. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Bye bye guys, have a nice day.